kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Buat kasih-Mu menyelamatkan
Juru selamat kami. Mari terus bermazmur bagi namanya. Kita mau rasakan kehadiran Tuhan melawat setiap kami. Satu-satunya penolong juru selamat kami. Kaulah tempat kami berharap Tuhan. Yesus, berasyalah di tempat ini Tuhan. Kami terus mau menyembah nama-Mu. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita terhadap namanya. Nyanyikan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Kau tempat berharap. Tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sambil mengangkat tanganmu nyanyikan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat kami berharap. Nyanyikan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan mengundang pada hamba Tuhan Pendeta Felani tersedia bagiku. Selamanya Kau sebab kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Pujian yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Selamat Engkau Tuhan. Hebat besar karya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ribuan tahun yang lalu, Engkau Allah yang berfirman kepada umat-Mu Tuhan. Dan firman itu dicatat, direkam
dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga hari ini kami memiliki Alkitab di tangan kami. Kami percaya bahwa Allah tidak hanya berfirman di masa lampau, tapi Engkau juga Allah yang berfirman melalui firman Tuhan melalui Alkitab buat kami umat-Mu hari ini. Karena itu kami bergantung sepenuhnya pada pekerjaan Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus tolong kami, bantu kami, singkapkan isi hati-Mu supaya kami boleh mengerti isi hati Allah. Supaya kami hidup sesuai dengan standar Allah, bukan standar dunia. Supaya kami hidup mengerjakan rencana Bapa, bukan rencana kami sendiri. Tuhan, bentuk kami melalui firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, firman yang mampu mengerjakan perubahan dan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami mau membuka hati-Mu kami bagi apa yang ingin Kau sampaikan buat kami. Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu mengkoreksi dan menegur kami dengan keras, kami ingin memberi respon yang baik. Karena kami adalah umat yang menghormati Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, senang sekali pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk datang, berkenalan dan juga melayani di gereja ini di GBI Lewi Pondok Gede. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Roy Adi dan Ibu. Terima kasih buat kesempatannya untuk mengizinkan saya boleh menyampaikan firman Tuhan di rumahnya, di rumah Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum saya mulai saya ingin perkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Ferry Felani, Pendeta Ferry Felani. Biasanya kalau generasi senior suka tanya, ada hubungan apa dengan artis Herman Felani, biasanya begitu. Kalau generasi muda nggak tahu, kalau yang tua-tua biasanya tanya, ada hubungan apa gitu. Hubungannya baik-baik saja Bapak Ibu, alias nggak ada hubungan gitu ya. Mohon setelah ini jangan ada gosip yang mengatakan bahwa yang khotbah tadi anaknya Herman Felani. Bukan Bapak Ibu ya, karena saya pernah digosipin begitu katanya. Jadi namanya aja yang sama. Saya sudah menikah dengan istri saya tentunya, namanya Vania Valencia. Istri saya nggak bisa ikut ke sini Bapak Ibu karena harus melayani di Kota Bangka, sedang memberikan pelatihan dan KKR anak di Kota Bangka dari beberapa gereja. Dan saya bersama istri mengembalakan satu gereja di Kelapa Gading, namanya GBI City Gate. Kami biasanya menggunakan nama City Gate Indonesia, dan saya sudah mengembalakan selama 19 tahun dari tahun 2005 Bapak Ibu. Jadi tahun depan masuk tahun yang ke-20. Itu saja sedikit tentang saya sudah punya seorang putra namanya Adriel Jihu Felani, usia 9 tahun Bapak Ibu. Kapan-kapan moga-moga bisa diajak ke sini ya. Adriel ini spesialnya dua Bapak Ibu. Yang pertama gantengnya kayak papanya, makasih gitu ya. Yang kedua ulang tahunnya persis seperti saya Bapak Ibu, tanggalnya sama persis, tanggal 7 Februari. Jadi spesial gitu ya. Oke, langsung saja yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapa di antara kita yang percaya bahwa Yeremia 29 ayat 11 ayat yang baru kita baca, ini adalah janji Tuhan buat kita semua? Angkat tangan Bapak Ibu. Percaya, yakin? Yakin? Firman Tuhan berkata bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Dikatakan bahwa rancangannya Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang
penuh harapan. Katakan sama-sama penuh harapan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya suka dengan Alkitab karena Alkitab itu punya keakuratan yang luar biasa dalam memilih kata dan menjelaskan apa yang Tuhan maksudkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia berjanji bahwa umatnya akan memiliki rancangan damai sejahtera dan menerima hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Nah, Allah kita itu adalah Allah perjanjian, amin. Di dalam Alkitab kita ada begitu banyak janji Tuhan. Itu sebabnya Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena di dalamnya ada begitu banyak janji Tuhan. Nah, masalahnya begini. Tuhan itu tidak puas hanya sekedar memberikan janji kepada kita. Sekali lagi, Tuhan Bapa di sorga tidak puas hanya sekedar memberikan janji kepada kita Bapak Ibu. Dia juga Tuhan yang rindu untuk membawa kita supaya kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan puas hanya terima janji. Kalau Anda dikasih janji sama saudara gitu ya, bulan depan saya beliin mobil Bapak Ibu. Saudaranya bilang begitu. Kalau itu cuma janji, jangan happy Bapak Ibu. Karena itu cuma janji. Tapi bersyukurlah kalau hidup kita dibawa pada penggenapan janji. Nah, Allah kita adalah Allah yang bukan hanya berjanji, tetapi juga ingin membawa kita pada penggenapan janji. Apa itu penggenapan janjinya? Yaitu dia ingin memberikan kita hari depan atau masa depan yang penuh harapan. Saya suka kata penuh harapan, ada kata penuh di situ. Berarti begini, berarti masa depan yang Tuhan berikan buat kita itu tidak sekedar berpengharapan. Jadi Allah tidak memberikan kita masa depan yang sekedar berpengharapan, tapi masa depan yang penuh harapan. Itu beda loh Bapak Ibu. Kalau saya dikasih sebuah keranjang sebesar meja ini, Bapak Ibu, tingginya segini, ini keranjang, anggaplah ini keranjang. Dan dikatakan keranjang ini penuh buah jeruk, penuh jeruk begitu. Kira-kira jumlah jeruk berapa Bapak Ibu di keranjang ini? 1, 2 butir begitu? Enggak, mungkin 50 butir atau lebih. Itu yang namanya penuh. Jadi di dalam hidup kita orang percaya, hidup kita Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Penuh. Ada harapan untuk sembuh, ada harapan untuk pulih, ada harapan untuk bangkit, ada harapan untuk berkemenangan, ada harapan untuk suami kita kembali pada Tuhan, ada harapan untuk utang lunas dan sebagainya. Itu sebabnya kita harusnya excited, bersemangat, bergairah karena masa depan kita di dalam Tuhan itu penuh harapan Bapak Ibu. Amin. Tapi problemnya adalah begini. Hanya karena kita percaya Yeremia 29 ayat 11 ini adalah janji Tuhan buat kita, ternyata tidak otomatis setiap orang Kristen mengalaminya Bapak Ibu. Kita perlu tahu mana yang bagian kita dan mana yang bagian Tuhan. Sehingga biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya dan kita mengerjakan bagian kita Bapak Ibu. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia selalu kerjakan bagiannya. Problemnya adalah kita. Kita seringkali gak ngerjakan bagian kita sehingga kita hanya menerima janji tetapi tidak menerima penggenapan janji. Nah, pagi hari ini saya rindu seluruh jemaat GBI Lewi di Pondok Gede bisa jadi orang Kristen yang menerima penggenapan janji Tuhan. Karena itu kita mau belajar bagaimana caranya supaya Yeremia 29 ayat 11 ini tergenapi di hidup kita Bapak Ibu. Nah, saya ajak kita untuk lihat ayat-ayat di atasnya. Start dari ayat keempat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah tahu gitu ya, kalau kita belajar di sekolah teologi ya, kita belajar untuk melihat konteks sebuah ayat, sebuah teks. Jadi teks itu tuh punya konteks, ada ayat-ayat di atasnya, ada ayat-ayat di bawahnya yang memberikan gambaran secara menyeluruh. Ayat ini sebetulnya bicara soal apa. Nah, saya ajak kita untuk melihat ayat yang keempat. Untuk bisa mengerti nanti kenapa Tuhan atau bagaimana Tuhan bisa membawa kita menggenapi di ayat 11. Kita start dari ayat yang keempat Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau baca sendiri dari ayat yang ke-1 sampai ke bawahnya silahkan di rumah dibaca, digali, minta Roh Kudus singkapkan. Tapi saya hanya membahas dari ayat yang keempat sampai nanti turun ke ayat yang ke-10 sampai ke ayat 11. Ayat yang keempat bilang begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Coba Bapak Ibu, kita pikir baik-baik. Ketika umat Tuhan pada waktu itu menerima janji di ayat 11 tadi. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan.
Pertanyaan saya adalah ketika umat Tuhan pada waktu itu menerima nubuatan tersebut, janji tersebut, di manakah umat Tuhan berada saat itu? Di mana Bapak Ibu? Umat Israel ada di mana pada waktu itu ketika penerima janji itu? Ada di mana? Di pembuangan di Babel, betul gak? Dari ayat yang keempat dikatakan bahwa mereka sedang ada dalam pembuangan di Babel. Mereka menerima janji bahwa aku punya rancangan dan sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Mereka dengar kalimat itu, mereka sedang ada di pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Apa itu pembuangan? Pembuangan adalah sebuah tempat untuk untuk menaruh bangsa-bangsa yang kalah perang untuk diperbudak. Jadi pembuangan bukanlah tempat yang menyenangkan. Bahkan menurut salah satu literatur yang saya pernah baca di sekolah teologi, tujuan dari pembuangan adalah untuk menghapuskan identitas sebuah bangsa. Jadi umat Israel dibuang dalam pembuangan di Babel supaya identitasnya itu dihapuskan di muka bumi ini. Tetapi lihat, ketika mereka ada di sana, justru Tuhan punya janji yang luar biasa. Tuhan mengatakan pada umatnya bahwa aku punya rencana, aku punya janji buat engkau. Yaitu memberikan masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu pembuangan? Apa itu pembuangan di Babel? Pembuangan di Babel kalau kita tarik ke hidup kita hari ini, itu menggambarkan titik nol atau titik terendah dalam hidup kita. Sekali lagi, pembuangan di Babel itu menggambarkan titik nol atau titik terendah dalam hidup kita. Kata Babel itu berasal dari kata Babylon, artinya confused. Kebingungan, confusion. Bingung bayar cicilan, bingung dengan pernikahan yang berantakan, bingung dengan sakit yang gak sembuh-sembuh, itu confusion. Babylon. Atau menurut Kejadian pasal 11, arti kata Babylon artinya kacau balau. Ketika Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Kesehatan yang kacau balau, keuangan yang kacau balau, bisnis yang kacau balau, pernikahan yang kacau balau. Ada banyak orang Kristen yang ada di titik nol dalam hidupnya. Bahkan mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang hadir di saat ini, di tempat ini, sedang berada di titik nol, di titik terendah dalam hidup Anda. Tapi jangan takut, karena justru di pembuangan di Babel itulah Tuhan berfirman pada umatnya. Aku belum selesai dengan kamu. Aku punya masa depan yang penuh harapan buat engkau. Ini janji yang terlalu indah buat jadi kenyataan Bapak Ibu. Ini disampaikan ketika umat Tuhan berada dalam titik yang paling rendah dalam hidup mereka. Terpuruk, putus asa, tawar hati. Tapi Tuhan mau kita bangkit dan mengetahui bagaimana kita bisa berkemenangan dan keluar dari titik nol tersebut. Yang pertama, ada 3 kunci yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama ada di ayat yang kelima dan ayat yang keenam Bapak Ibu. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari ayat yang sama dari Yeremia 29 mengatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperandakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Agar di sana, itu di mana Bapak Ibu? Di mana? Di pembuangan di Babel, betul gak? Agar di sana, di dalam perbudakan, di pembuangan di Babel, di titik nol dalam hidupmu, justru kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Wow, firman Tuhan begitu luar biasa gak? Tuhan gak mau kita menyerah ketika kita berada dalam titik nol. Justru Tuhan mau di momen itu kita menjadi maksimal. Nah, kunci yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin menerima penggenapan janji Tuhan, punya masa depan yang penuh harapan, yang pertama adalah gini, di tengah-tengah titik terendah dalam hidup Anda, tetap lakukan yang terbaik. Just do your best. Makanya Alkitab bilang apa? Dirikan rumah katanya. Buatlah kebun. Di mana? Di pembuangan. Di pembuangan di Babel, orang-orang umat-umat Tuhan sedang putus asa, sedang tawar hati. Bahkan dikatakan menurut Alkitab mereka menggantungkan kecapi, tidak lagi penyembahan. Tapi di situ Tuhan berkata, dirikan rumah, buatlah kebun, menikahlah, carikan istri, carikan suami buat anak-anakmu. Supaya di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Itu artinya di tengah-tengah titik nol, titik terendah, Tuhan mau kita tetap melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen ketika sedang mengalami titik nol, titik terendah, mereka tergoda untuk menyerah.
Mereka tergoda untuk, enggak deh, aku gak bisa lagi kasih yang terbaik buat pernikahanku karena aku sudah kecewa dengan pasanganku. Aku udah lagi gak bisa memberikan yang terbaik di dalam usahaku, dalam bisnisku karena aku udah kecewa dengan partner bisnisku. Aku gak bisa lagi memberi yang terbaik di perusahaan tempat aku bekerja karena aku sudah kecewa dengan atasanku dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Anda berada dalam titik nol di area apapun dalam hidup Anda, just do your best karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Ada banyak orang Kristen yang tergoda karena kecewa, dia berhenti memberi yang terbaik. Akibatnya dia kehilangan yang terbaik betulan. Mungkin orang bilang, Pak Pendeta susah banget. Kalau saya sedang kecewa, saya sedang tawar hati, saya gak bisa kasih yang terbaik. Betul. Waktu kita dalam titik nol, titik terendah Bapak Ibu, sulit buat kita untuk memberi yang terbaik. Tapi ingat, Anda punya Roh Kudus dalam Anda. Anda punya firman di tangan Anda. Anda punya firman yang bisa masuk ke dalam hati Anda, memberi kekuatan. Firman Allah dalam hidup Anda, Roh Kudus dalam hidup Anda, itu harusnya membuat Anda berbeda dengan orang dunia. Amin. Just do your best. Saya punya seorang sahabat. Orang ini juga jadi pengerja di gereja kami. Suami istri. Punya anak 2 laki-laki. Kita berteman, suka hangout bareng, suka makan bareng, jalan-jalan bareng. Tapi mereka adalah pengerja di gereja kami. Satu kali saya ada pelayanan Bapak Ibu, ini terjadinya sekitar tahun-tahun 2014 kalau nggak salah ingat, 2013-14 begitu ya. Saya sedang pelayanan 1 harian, lalu saya jemput istri saya, ngedrop teman saya ke airport di Cengkareng, lalu pulang ke rumah. Saya tinggal di daerah Kramat Jati Bapak Ibu, jadi saya tuh naik tol itu, malam-malam itu keluarnya tol Taman Mini. Dalam keadaan capek, seharian pelayanan capek. Sudah membayangkan keluar tol Taman Mini itu, udah membayangkan mau sampai rumah mau mandi air panas, makan, nyalain AC, ngadem di kamar sambil minum teh panas anget gitu ya. Aduh kayaknya enak banget kalau capek begitu ya. Sudah membayangkan itu Bapak Ibu. Nah zaman itu belum pakai e-tol, itu masih kita bayarnya masih manual di gerbang tol. Mendekati gerbang tol, lagi antri bayar tol Bapak Ibu, tiba-tiba istri saya terima telepon. Dia angkat telepon, dia terima telepon, dia angkat telepon. Lalu dia bilang, halo, iya halo Ci, gak kedengeran suaranya, halo gitu. Terus putus. Saya tanya siapa yang telepon? Itu pengerja kita itu yang tadi saya cerita Bapak Ibu ya, suami istri, ini istri yang telepon. Gak kedengeran, putus-putus gitu. Lalu istri saya terima BlackBerry atau zaman BlackBerry ya, terima chat di handphone yang satunya lagi. Karena waktu itu istri saya masih kerja di bank, jadi dia punya 2 handphone kantoran, handphone pribadi. Lalu ada chat masuk, dia buka. Terus dia kaget, lalu telepon bunyi lagi terus diangkat. Dia nangis. Ci, yang tenang ya, jangan nekat ya, yang tenang ya, jangan bertindak bodoh ya, kita kesana sekarang ya. Saya lagi nyetir, aduh ini apa nih, ada apa nih, kok ada kita kesana sekarang ini gimana nih, kok istri saya nangis, ini kita gak jadi pulang nih maksudnya. Saya udah membayangkan mau rebahan di kamar Bapak Ibu sambil minum teh panas, sambil mandi gitu ya, setelah mandi capek. Ini gimana nih maksudnya? Saya ambil, jadi istri saya masih telepon, saya ambil handphone satunya lagi, saya lihat kaget gitu. Karena ternyata ada wanita itu ada kirim foto suaminya. Suaminya lagi peluk-pelukan sama cewek ABG pakai tank top Bapak Ibu. Cewek ABG putih masih muda peluk-peluk pakai tank top gitu ya. Itu kalau kata orang zaman sekarang itu adalah cabai-cabean Bapak Ibu ya. Itu adalah jenis cabai yang paling berbahaya dan paling mahal di muka bumi, yaitu cabai-cabean. Kalah sama rawit-rawitan kalah lah itu ya. Ini waduh kaget dong gitu. Kita sekarang kesana ya. Jadi singkat cerita istrinya kaget menemukan foto itu, terus dia mau bunuh diri dari apartemen. Ya udah kita keluar tol, masuk tol lagi, kita ngebut ke Kelapa Gading Bapak Ibu. Ngebut, sepanjang ngebut kita bahasa roh doa. Tuhan tolong Tuhan, kami gak mau di interview televisi, tahu-tahu ada jemaat bunuh diri gitu. Wah kita ngebut, kita doa pokoknya. Ternyata puji Tuhan, belum terjadi apa-apa. Jadi kita naik ke atas ke apartemen, anak-anak kecil-kecil 2 diamankan di kamar, setelkan film dan sebagainya. Saya ajak ngobrol istrinya, dia cuma bilang, saya udah ngorbanin semua buat jadi ibu rumah tangga. Saya gak kerja lagi, saya jadi ibu rumah tangga, ngurus keluarga. Tapi apa balasannya? Saya tadi sedang iseng-iseng buka laptop karena ada urusan sekolah anak, dia perlu buka laptop. Biasanya gak pernah buka laptop. Ini ibu saya sama masak, bersih-bersih rumah, ngurus anak. Nih tiba-tiba buka laptop dan waktu plak-klik, kepencet satu folder,
Dan satu folder itu ternyata isinya ada banyak foto suaminya sama cewek-cewek gak bener Bapak Ibu. Ini kalau saya cerita begini ada bapak yang nyotok. Wah kurang pintar nyembunyiin fotonya. Roh Kudus sengaja bikin dia bodoh Bapak Ibu, biar ketahuan kan fotonya kan. Akhirnya sambil dalam keadaan nangis dia pindahin itu foto ke handphonenya, terus dia kirim ke kami gembalanya. Dan aduh deg-degan kita. Gak nyangka dia pelayanan, dia pengerja ternyata punya kehidupan dengan cewek-cewek gak bener. Dan waktu kita lagi ngobrol, suaminya gak ada di rumah Bapak Ibu, karena lagi di Bandung. Lagi ada urusan bisnis di Bandung. Tiba-tiba kletek, pintu dibuka, suaminya pulang. Kita kaget juga karena kita pikir dia gak pulang hari ini. Begitu dia buka pintu lihat kita, dia kaget juga. Loh kok ada gembala kita nih gitu ya. Ada gembala saya di sini. Biasanya ngomong dulu mau main dan kita mukanya tegang semua. Istrinya mukanya sembab, saya mukanya tegang gitu. Kayaknya dia mulai tahu nih, kayaknya ketahuan gitu. Ya udah saya minta istri saya untuk masuk ke kamar, dia bawa istrinya, saya ajak dia ngobrol. Saya bilang, "Bro, jadi gini, kamu pasti kaget kenapa saya ada di sini malam-malam. Saya juga gak kepengen saya ada di sini malam-malam, tetapi barusan saya melihat foto yang sebetulnya mati-matian saya gak pengen lihat. Yaitu foto kamu dengan perempuan, cewek pakai tank top, pakaian seksi-seksi. Tolong dijelaskan." Teman saya bilang, "Oh itu salah paham, maksudnya tuh begini, bukan begitu pastor." Wah segala macam, berkelit Bapak Ibu. Tapi kita jadi gembala gak boleh bodoh gitu ya. Kita harus yakin dengan apa yang kita lihat. Jadi saya uber terus, saya tanya terus. Sampai dia nyerah dan dia bilang, "Oke, saya ngaku. Saya jatuh dalam dosa." Nemenin klien akhirnya ikut-ikutan sama cewek-cewek gak bener. Dan akhirnya ya itu yang terjadi. Saya bilang, "Kamu dulu datang ke Jakarta cuma jadi sales. Sekarang kamu jadi pengusaha, punya bisnis, punya PT, punya mobil 2, punya segala macam, bisa beli apartemen, rumah dan sebagainya. Come on," saya bilang begitu. "Kamu gak bersyukur sama Tuhan, kamu malah sia-siakan semuanya." Saya menasihatin dia dan akhirnya dia bilang, "Saya mau minta ampun sama Tuhan, saya mau minta maaf sama istri." Dia datang ke kamar, dia berlutut depan istrinya, dia bilang, "Sayang, aku minta maaf." Istrinya tuh orang Jawa Bapak Ibu, kalem gitu ya, lembut. Tetapi karena terluka, hari ini dapat angin Bapak Ibu. Itu suaminya dicakarin, dicakar gitu. Stop gitu ya. Ini jangan terjadi pertumpahan darah nih gara-gara ini ya. Jadi suaminya biasanya lebih dominan dan diktator gitu. Tapi saya bilang, "Oke, stop dulu. Tugasnya yang berdosa bertobat, tugasnya yang terluka minta ampun, mengampuni. Yuk harus ada rekonsiliasi. Kita doakan, saya minta berdua-duanya untuk dipulihkan sama Tuhan. Yuk jaga hidup, bertobat sungguh-sungguh dan sebagainya." Malam itu akhirnya saya bisa pulang ke rumah dengan ya istirahat Bapak Ibu. Terus gimana? Apakah pemulihan langsung terjadi? Ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Gak segampang itu pemulihan terjadi karena besoknya istri yang terluka itu jadi detektif Bapak Ibu. Semua digeledah, semua diperiksa begitu ya. Waduh. Jadi kalau suaminya pulang bawa mobil masuk apartemen naik ke atas, istrinya turun gitu ya. Ke parkiran ngecek mobil, semua diraba, semua dicek, semua baju, semua diendus-endus, lehernya, sakunya, semua diperiksa gitu. Makin kepo, makin gak tenang hidupnya. Sampai akhirnya istrinya menemukan ada kwitansi jam tangan wanita dan kwitansi celana panjang wanita, ada kwitansinya gak ada barangnya. Karena istrinya ini wanita satu-satunya di rumah itu, yang lain semua kan pria. Dia langsung foto, kirim ke gembala. Ting, aduh apalagi gitu katakan. Pas saya lihat, aduh Tuhan Yesus gitu ya. "Suami saya kurang ajar, pastor, kagak bertobat," katanya begitu. Enggak bertobat, buktinya dia malah beliin barang-barang ini ke cewek yang gak benar itu. Dan istrinya bilang begini, "Kalau kemarin saya mau bunuh diri, sekarang udah gak mau bunuh diri. Saya sayang sama hidup saya sayang sama anak-anak saya. Tapi kali ini karena saya kecewa, saya anggap suami saya gak ada lagi di rumah ini. Saya anggap dia sudah dicoret dari kartu keluarga. Jadi saya gak mau layani, saya gak mau ajak ngobrol, saya gak mau tanggepin, pokoknya bodoh terserah di rumah ini. Kalau dia pulang, minta bikinin makanan, gak ada, bikin sendiri. Minta ngopi, bikin sendiri. Minta kerok sendiri kalau bisa, gak mau pokoknya. Kecewa, apatis. Saya mulai nasihatin, kalau kamu gak memberi yang terbaik ketika kamu terluka, lama-lama iblis akan ambil alih semuanya. Kamu datang, kamu lama jadi istri, gitu ya, pakai daster perang yang bolong-bolong Bapak Ibu ya. Terus baunya bau minyak, rambut dirorol kayak Medusa begitu. Sedangkan datang ke cewek cabai-cabean itu, kulit kenceng, wangi, manja-manja. Wah itu kan, kalau kamu gak memberi yang terbaik ya jelas suamimu ke situ terus begitu.
tertutup pintu untuk dia bertobat. Kamu harus memberi yang terbaik. Gak bisa pastor, saya gak bisa katanya. Dia tuh jahat segala macam. Waduh, capek juga Bapak Ibu. Saya coba bilang, ayo yuk kita berjuang, kita berdoa sama-sama supaya dia dimenangkan buat Tuhan. Makin hari makin kepo, makin hari makin penasaran, makin hari makin jadi detektif. Dan lama-lama ditemukanlah Bapak Ibu, ada kwitansi, ada bukti bahwa suaminya bukan hanya belikan celana dan jam tangan, membelikan apartemen dan Honda Jazz buat cewek yang gak bener itu. Waduh, so istrinya foto lagi kirim ke kita, ting, aduh, apalagi Tuhan Yesus gitu ya. Hari Minggunya ketemu sama istrinya, pulang ibadah, habis doa berkat Bapak Ibu. Istri datang ke depan, datengin saya, dia bilang, Pastor sorry banget, sepanjang ibadah saya gak konsentrasi, dengar firman, nyanyi, gak konsen. Kenapa? Saya cuma kepikiran satu, saya pengen bunuh suami saya. Saya sampai kaget, aduh, pulang ibadah ada orang mau bunuh suaminya, bilang-bilang dulu sama gembalanya gitu kan. Saya bilang, Bu, tolong jangan nekat. Saya belum siap ibadah penguburan, saya bilang gitu. Akhirnya hari itu saya ajak dia ngobrol. Saya dorong dia, mau gak kamu tetap do your best. Kasih yang terbaik buat suamimu. Meskipun itu sakit hati, meskipun gak adil. Dia bilang gak bisa Pastor. Kalau kemarin saya udah anggap dia gak ada di rumah, saya gak mau layani. Kali ini kalau dia minta bikinin kopi, saya bikinin. Tapi kopi campur sianida katanya begitu. Lagi tren zaman itu kan. Kalau dia minta kerokin, boleh saya kerokin. Tapi pakai tutup botol Coca-Cola tuh yang ada gerigi-geriginya tuh. Biar dagingnya berapa gram copot begitu. Saya bilang kalau kamu begitu terus, ini gak ada ujungnya pernikahan ini. Tuhan mau memulihkan pernikahan kalian. Setelah ngobrol negosiasi alot Bapak Ibu, ternyata Roh Kudus mulai lembutkan dia pelan-pelan. Dan akhirnya dia bilang gini, ya udah deh saya coba. Nah coba aja gak apa-apa. Yuk kita temenin kamu untuk tetap memberi yang terbaik buat suamimu. Kamu berikan senyuman, layani dengan baik, sediain makanan, kopi. Walaupun kamu tahu suamimu belum bertobat sungguh-sungguh. Just do your best. Supaya melalui kasih yang kamu berikan akhirnya Tuhan jamah dia. 1,5 tahun Bapak Ibu lamanya wanita ini menabur kasih buat suaminya yang sudah selingkuhin dia. Sampai satu kali di awal Januari, saya lagi mau istirahat karena kecapean pelayanan. Saya mau kosongin 1 hari, gak mau kemana-mana. Tiba-tiba suaminya telepon, Pastor hari ini ada acara apa? Saya mau ajak makan siang. Saya pikir moga-moga dia bertobat. Ya udah deh, saya nggak jadi istirahat, saya makan siang aja deh. Saya pergi ke Kelapa Gading Bapak Ibu, dia sebuah restoran makan siang bareng. Dia datang lebih dulu, saya datang belakangan. Begitu dia datang, satu pria yang tadinya gagah, yang tadinya orangnya dominan, tiba-tiba lesu loyo begitu. Mukanya pucat, saya tanya kenapa? Kamu kenapa? Dia cuma bilang begini, Tuhan tuh sayang saya banget ya. Saya menjauh dari Tuhan, saya lari dari Tuhan, tapi Tuhan terus kejar saya. Sampai titik semalam saya nyerah. Saya mau balik sama Tuhan. Dan selama berapa jam kemudian Bapak Ibu, dia cerita semua kejatuhannya selama 2 tahunan. Dia cerita semua sambil nangis cecegukan di restoran. Dia cerita dan saya cuma bisa tepuk rangkul dia. Itu kalau ada orang lihat kita ngapain tuh 2 cowok, satu nangis, satu peluk-peluk begitu dari belakang gitu. Digosipin lah kita jadi ya. Tapi saya hari itu kagum dengan pekerjaan Roh Kudus. Karena akhirnya suami ini bertobat. Karena apa? Karena ada istri yang ketika dalam titik nol, titik terendah dalam hidupnya, menolak untuk menyerah dan tetap memberikan yang terbaik. Kalau kita ingin melihat keadaan berubah Bapak Ibu, yuk jangan menyerah, amin. Just do your best. Tetap lakukan yang terbaik di titik nol dalam hidup Anda. Berikutnya ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ternyata di tengah-tengah pembuangan di Babel ada banyak nabi-nabi palsu muncul, menyampaikan pesan Tuhan. Katanya ini nubuatan, tapi itu nubuatan-nubuatan palsu Bapak Ibu. Dari sini kita belajar apa? Ini kunci yang kedua Bapak Ibu. Ingat baik-baik, waktu kita berada dalam titik nol dalam hidup kita, akan ada banyak suara datang ke hidup kita Bapak Ibu. Suara mertua, suara ipar, suara temen, ya gak sih? Lu gini aja, jangan begitu. Kalau gue jadi lu, banyak suara. Dan banyak suara itu make sense, masuk akal, masuk logika. Tetapi tidak semua nasihat yang kita dengar itu benar. Meskipun baik, meskipun masuk akal, tidak semua nasihat yang kita dengar itu betul-betul sesuai dan selaras dengan hatinya Tuhan Bapak Ibu. Karena itu kunci yang kedua adalah di tengah-tengah titik nol dalam hidup kita, milikilah kepekaan untuk bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, lalu ikuti suara Tuhan, lalu taati suara Tuhan Bapak Ibu.
Karena itu di tengah-tengah titik nol kita perlu tenang. Supaya bisa membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan. Lalu taati suara Tuhan. Saya punya seorang teman, dulu teman komsel. Terus dia udah tinggal di luar pulau, perempuan nih, tinggal di luar pulau, terus dia menikah sama bule. Nah satu kali saya lagi iseng-iseng posting sebuah kalimat tentang pernikahan di Facebook saya. Zaman dulu Facebook Bapak Ibu ya. Terus teman saya ini baca terus telepon. Dia telepon, Fer, kamu masih ingat saya gak? Gue inget, gimana kabarmu? Iya aku udah menikah sama bule, orang Amerika dan anak-anakku tuh perempuan dua-duanya blasteran. Wah saya bilang, kamu pasti happy dong ya? Happy dong. Dia bilang, aku gak happy. Hah kenapa? Kenapa kamu gak happy? Karena suamiku tuh kasar, dia bilang gitu. Suamiku tuh orangnya gampang tersinggungan dan kalau tersinggung dia suka banting-banting barang katanya. Dia kalau marah tuh gampang marah. Apa dikit marah, apa dikit tersinggung marah. Dia banting handphone, dia banting laptop, dia banting iPad, dia banting vas bunga, dia banting microwave, dia banting rice cooker. Yang paling rekor, yang paling gede, dia banting kulkas Bapak Ibu. Saya sampai bingung, itu beneran dibilang gitu. Saya berdoa supaya di jemaat ini gak ada yang kalau marah banting-banting Bapak Ibu ya. Boros belanja lagi gitu kan. Terus dia bilang saya gak tenang. Terakhir suami saya itu lagi chatting katanya. Istrinya lewat belakang sofa nih, lagi bawa cucian gitu. Dia ngelirik begini, kok chatnya kayak sama cewek. Terus ada emoticon yang love begitu. Istrinya takut sebenarnya, tapi dia nanya, Hani lagi chat sama siapa? Cuma nanya begitu, suaminya ngamuk, marah. Itu istri dipukul pakai bantal sofa Bapak Ibu ya. Kan ada sofa dan bantal begitu. Dipukul hidungnya sampai berdarah. Istrinya terluka, curhatlah ke teman-temannya. Teman-teman mami-mami, apa gerombolan mami-mami yang ada di pintu gerbang sekolah tuh Bapak Ibu ya. Mami-mami pintu gerbang tuh yang suka nungguin anak sekolah yang sambil makan kue cubit sama minum air limun itu ya. Dia tanya gitu, kalau lu semua jadi gua tuh lu bakal ngapain? Itu mami-mami pintu gerbang belum di dalam Tuhan. Jadi pada nanya, pada sepakat bilang begini, kalau kita jadi lu, gua udah tinggalin suami kayak begitu. Masih muda kawin lagi aja. Jadi nih teman saya kepikiran, udah dia siapin berkas-berkas. Dia bilang sekali lagi suami gue bentak gue minggat dari rumah, kabur dari rumah. Sampai dia baca postingan saya di Facebook itu. Nah dia bilang sebelum saya memutuskan untuk ninggalin suami saya, entah kenapa saya mau tanya kamu, katanya dia bilang gitu. Menurut kamu gimana? Saya cuma bilang begitu, saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya ngajar firman Tuhan. Sorry kalau jawaban saya gak nyenengin kamu. Tapi saya cuma percaya kalau Tuhan bisa ubah air jadi anggur. Dia bisa pulihkan pernikahan kamu. Tapi ini yang harus kamu lakukan. Saya kasih 7 langkah Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya jabarin ayat-ayatnya gitu. Saya kirim ke handphone dia. Terus dia lemes. Aduh kok berat banget ya kayaknya ya. Kau kayaknya susah banget jadi istri yang saleh, yang taat sama Tuhan. Saya bilang kalau Tuhan panggil kamu tuh untuk berdiri buat pernikahanmu, buat keluargamu. Kamu gak boleh lihat anak-anakmu melihat kamu menyerah dengan pernikahanmu. Ayo. Saya semangatin dia. Dia bilang ya udah deh, saya coba deh. Itu tahun-tahun 2014-2015 Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, sampai hari ini pernikahannya masih terjaga dan Tuhan pulihkan luar biasa. Karena dia belajar taat sama kebenaran. Tuhan ubahkan pernikahannya, Tuhan selamatkan pernikahannya. Karena itu miliki kepekaan untuk membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan Bapak Ibu. Makanya baca firman, amin. Makanya berdoa. Makanya latih kepekaan Roh Kudus supaya kita belajar peka sama suara Tuhan. Dan tahu kalau ini bukan dari Tuhan tuh kayak ada hal yang gak nyaman di hati kita. Dan kalau sudah tahu, taati suara Tuhan. Amin. Bicara soal taat. Taatnya orang Kristen tuh ada 3 Bapak Ibu. Ada 3 taatnya. Taat sekarang. Katakan sama-sama taat sekarang. Tangannya ke bawah gini Bapak Ibu. Taat sekarang. Sekarang nih. Taat semua. Putar tangannya. Taat semua. Semua tuh berarti dari Kejadian sama Wahyu taat semua. Dan taat selalu. Nah gini. Selalu itu artinya sekarang taat, 6 bulan lagi taat, tahun depan taat, 5 bulan taat. Jadi namanya taat itu harus taat sekarang, taat semua, taat selalu. Ayo saya ajarin sekolah minggu, gaya sekolah minggu Bapak Ibu ya. Tangannya sama-sama, taat sekarang, taat semua, taat selalu. Ulangi, 1, 2, 3. Taat sekarang, taat semua, taat selalu. Sendiri ya, 1, 2, 3. Taat sekarang, iya. Oke, nanti pulang khotbahnya apa? Udah selesai. Itu khotbahnya tadi hari ini. Ya. Yang terakhir ayat 10 Bapak Ibu. Kunci yang ketiga. Kunci yang ketiga di ayat yang ke-10. Ini dia.
Tadi yang pertama, just do your best. Yang kedua adalah miliki kepekaan untuk bedakan suara Tuhan dan mana yang bukan. Lalu taati suara Tuhan. Dan ayat yang ke-10 bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan bilang, tunggu sampai genap 70 tahun bagi Babel. 70 tahun itu bicara apa sih? Bicara proses, Bapak Ibu. Bicara proses. Jadi kunci yang ketiga adalah kalau kita ingin punya masa depan yang penuh harapan adalah di tengah-tengah titik nol dalam hidup kita, jadilah orang Kristen yang menyelesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. Saya ulangi, jadilah orang Kristen yang menyelesaikan, menuntaskan prosesnya Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang cinta proses. Amin. Allah kita adalah Allah yang cinta proses. Kenapa? Karena di balik proses itu ada kualitas. Coba lihat, semua yang prosesnya gak benar pasti kualitasnya gak jelas. Tapi coba lihat, sesuatu yang kualitasnya terjamin pasti karena prosesnya benar. Orang kalau masak aja bikin kue, kalau prosesnya salah, hasilnya pasti gak bagus. Itu sebabnya Allah kita adalah Allah yang cinta proses. Jadi kalau Anda sedang diproses hari ini sama Tuhan, bertahanlah, amin. Ikuti, jangan di tengah proses kabur-kaburan, pindah gereja, pindah komsel, pindah apa. Izinkan Tuhan tuntaskan. Bapak Ibu pernah tahu ada orang operasi usus buntu? Terus di tengah-tengah dia bangun, dia kabur begitu, ususnya kemana-mana, meninggal Bapak Ibu. Biarin, orang yang operasi itu biarin selesaikan, biarkan dokternya tuh tuntaskan. Di operasi itu sakit, di proses itu gak enak, tetapi ujungnya itu baik buat kita. Kita suka berdoa kan sama Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandangmu mulia. Jadikan aku indah Tuhan. Bapak Ibu, ini nih tipe doa yang paling gampang dijawab Tuhan nih. Minta berkat lama, minta jodoh apalagi ya kan. Begitu minta dibentuk cepet tuh. Tuhan akan kirim dalam hidup Anda orang-orang yang punya karunia khusus yang ada di Alkitab, yaitu karunia amplas Bapak Ibu. Kita minta dibentuk, ada orang-orang karunia amplas yang gesek kita. Aduh sakit, tujuannya apa? Untuk menjadikan kita indah. Saya punya teman baru kerja waktu itu, baru terima kerja 3 bulan dia resign. Saya tanya, kenapa lu resign? Aduh bro, kagak sabar gue, temen di sebelah meja gue ngeselin. Habis dia kerja pindah tempat yang baru, dia kerja kurang lebih 3 bulan lagi, dia resign lagi, dia berhenti kerja lagi. Saya bilang, kenapa berhenti? Temen di sebelah meja baik, terus kenapa resign? Bos gue ngeselin. Dia kerja lagi tempat yang baru, kurang lebih 3 bulan lagi, dia resign lagi. Saya udah ngomelin dia, saya bilang, lu siklusnya tiap 3 bulan resign ya? Gak tahan bro, kenapa? Temen di sebelah meja, baik. Atasan, baik. Terus ngapain resign? Satpam di bawah ngeselin bro. Terakhir dia resign lagi 3 bulan kemudian, saya tanya, lu kenapa? Temen di sebelah meja, baik. Atasan, baik. Satpam, baik. Terus ngapain resign? Macet bro, ada aja Bapak Ibu. Tuhan tuh tahu banget kalau dia bentuk kita tuh ada karakter yang diincar sama Tuhan di hati kita. Gak sabarnya kita mungkin, pelitnya kita mungkin, sombongnya kita mungkin. Itu tuh perlu diproses Bapak Ibu, itu perlu waktu, takes time. Tapi kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan, kita akan bisa dibawa sama Tuhan menggenapi rencananya. Cerita terakhir Bapak Ibu, saya pernah dengar cerita ini dari seorang hamba Tuhan. Konon ada 2 pabrik sabun. Ini pabrik sabunnya bukan pabrik sabun cair ya. Ini pabrik sabun yang kayak Asepso zaman dulu Bapak Ibu ya, yang sabun batangan yang ada kotaknya begitu. Ini zaman dulu. Ceritanya ada banyak sabun batangan masuk kotak kecil, masuk kardus besar, diedarkan di pasaran. Di pasaran sering ditemukan ada kotak-kotak sabun yang ada kotaknya kecil, tapi nggak ada sabunnya, kosong begitu. Komplain lah ke pabrik dong, perbaiki dong quality controlnya dong. Akhirnya pabrik nih 2 pabrik sabun tuh berembuk. Pabrik sabun yang pertama berembuk, berdoa, meeting, akhirnya memutuskan membeli alat X-ray seperti di airport Bapak Ibu, yang bisa ngelihat koper itu kan. Tujuannya apa? Supaya kalau itu sabun diproses dari cairan sampai jadi batangan masuk ke kotak, terus di jalan di rel begini, itu bisa di X-ray pakai komputer, kotaknya lewat bisa ketahuan sabunnya ada atau enggak. Biayanya mungkin puluhan sampai ratusan juta. Beli alat X-ray begitu, wah gitu ya. Tapi tuh pabrik yang kedua lebih hemat, lebih irit, nggak pakai X-ray Bapak Ibu,
cuma pakai kipas angin standingnya berdiri begitu. Dia taruh di pinggir rel dengan sebuah logika simpel. Kalau kotak yang lewat itu ada sabunnya, dipencet angin yang kenceng, kotaknya ada sabun, dia akan tetap bertahan, jalan terus. Tapi kalau yang jalan itu kotaknya kosong, gak ada sabunnya, enteng. Begitu ketiup angin, apa yang terjadi? Terbang. Itu tuh orang Kristen tuh gitu Bapak Ibu. Kalau kita mau diproses dengan benar, hidup kita tuh ada kualitasnya, ada bobotnya. Begitu jalan dalam rencana Tuhan, tetap jalan, nah ya. Tapi kalau orang Kristen gak pernah diproses, tampangnya aja keren, haleluya gitu ya. Jalan begitu ada masalah dikit, langsung keluar dari rencana Tuhan kan. Padahal di depan itu ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan buat kita. Gak nyampe kita ke situ. Karena gak mau diproses, gak mau dibentuk sama Tuhan. Tapi kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, saya percaya di situ ada kualitas. Di situ akan ada masa depan yang penuh harapan buat kita. Dan kalau kita hidupi 3 hal ini Bapak Ibu tadi, di tengah-tengah titik nol dalam hidup Anda. Yang pertama, just do your best. Yang kedua, miliki kepekaan untuk bisa bedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan, dan taati suara Tuhan. Dan yang ketiga, selesaikan prosesnya Tuhan dengan benar. Maka ayat 11 akan jadi bagian Anda dan saya. Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat kita. Dan memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdiri. Tundukkan kepala kita dan tutup mata kita Bapak Ibu. Saya langsung aja mau tanya kepada kita semua, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, engkau sedang berada dalam titik nol, titik terendah dalam hidupmu. Tuhan belum selesai dengan engkau. Dia punya janji buat hidupmu. Dia Tuhan yang rindu untuk membawa hidupmu masuk dalam masa depan yang penuh harapan. Cuma masalahnya, maukah engkau di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, kacau balau, confused, titik terendah, tawar hati gak kuat, maukah engkau memberi yang terbaik? Maukah engkau belajar peka untuk bisa membedakan mana suara Tuhan yang mana yang bukan, lalu taati suara Tuhan meskipun mungkin sakit buat dagingmu? Dan maukah engkau untuk tetap setia dalam prosesnya Tuhan sampai dia membentuk, sampai dia memproses engkau sampai tuntas? Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau itu kerinduan Anda dan Anda berkata, Tuhan aku mau, letakkan tangan kanan Anda di dada Anda pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, aku berdoa, jamah anak-anakmu yang saat ini, yang hari ini sedang berada dalam titik nol, dalam titik terendah dalam hidup mereka. Roh Kudus, kuasa-Mu tak terbatas. Mungkin apa yang kami alami hari-hari ini itu bukan terjadi baru kemarin, tapi sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Bapa, kami rindu. Kami gak sekedar menerima janji, tapi kami menerima penggenapan janji. Karena itu berdoa buat kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Beri kekuatan buat anak-anak-Mu. Beri kekuatan buat Bapak Ibu tempat ini yang sedang dalam titik terendah dalam hidup mereka. Supaya hari ini mereka tetap bisa, tetap melakukan yang terbaik dimanapun. Di dalam pernikahan, keluarga, usaha, bisnis dan pelayanan. Aku berdoa supaya anak-anak-Mu dimampukan untuk peka Tuhan. Punya roh yang peka. Untuk bisa mengenali mana nasihat, mana masukan yang datang dari Tuhan dan mana yang bukan. Dan kami punya keberanian untuk dengan tegas menolak apa yang bukan dari Tuhan dan taat sama kebenaran. Berapapun harga yang sedang kami bayar. Dan yang terakhir Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Beri kekuatan anak-anak-Mu yang sedang diproses. Yang menjerit, mau menyerah. Yang lelah karena capek dengan semua yang terjadi dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Bapa, Engkau setia. Hari ini damai sejahtera-Mu turun, kekuatan-Mu turun. Supaya anak-anak-Mu akan menyelesaikan proses dengan benar. Kalau ada di antara kami yang sering bilang, ini masalah di ujungnya di mana? Hari ini Tuhan mau bilang buat hidupmu, kamu akan segera lihat ujungnya. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Kalau kamu merasa kamu sudah berdoa, Anda sudah berdoa, Anda sudah sungguh-sungguh, tapi kok keadaannya makin kacau. Tuhan kamu mau bilang bahwa engkau seperti orang melahirkan, seperti orang hamil. Makin dekat waktunya dia melahirkan, makin sakit semua rasanya. Jangan takut, karena kau sedang dekat dengan waktu penggenapan. Tetap bertahan dan jangan menyerah. Terima kasih Roh Kudus, urapi anak-anak-Mu, urapi anak-anak-Mu. Aku percaya tahun ini juga 2024 akan jadi kemenangan buat kami Tuhan. Ada banyak janji yang akan tergenapi dalam nama Yesus. Akan ada banyak kesaksian muncul di gereja ini dalam nama Yesus. Ada banyak keadaan yang akan dibalik sama Tuhan.
Karena kami bukan korban, kami pemenang Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengalir di tengah-tengah umat-Mu. Bahkan kalau ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan minta untuk mengalah, biarlah kami mengalah seperti Abraham. Gak takut ketika kebagian dengan yang sisa. Kami tahu Tuhan sanggup memberkati yang sisa. Bukan tanah yang baik yang memelihara hidup kami, tetapi Allah yang baik yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Kami ucap syukur buat jamahan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, makasih pada yang sudah kasih untuk firman Tuhan luar biasa. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Di sana kita akan memberikan persembahan diakonia. Kita sambil mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima berkat-Mu, kami telah menerima urapan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini melalui firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu tadi Tuhan Yesus, kami percaya firman tadi boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, boleh mengubah pandangan hidup kami Tuhan Yesus. Kami pulang tidak sama dengan seperti kami datang Bapa. Kami menerima berkat yang baru dan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kau berkati setiap daripada kami yang akan memberi, biarlah persembahan ini, berkat ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama menyaksikan LPG News. Shalom saudara, bersama saya Fatih. Mari sama-sama kita saksikan LPG News minggu ini. Disimak ya. Percayalah ada perubahan dan berkat Tuhan ketika kita berdoa. Dan ada 2 kegiatan doa di LPG Ministry. Berikut informasinya. Info ibadah pemuda atau remaja LPG Ministry Young Disciple of Jesus diadakan 2 kali dalam 1 bulan setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk informasi detailnya, saudara bisa menghubungi Kak Sarah. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah atau tempat usaha saudara. Saudara bisa menghubungi Pak Bobby atau call center kami. Saudara, LPG Ministry mempunyai media sosial, ada YouTube, ada Instagram, bahkan Facebook. Ayo di follow dong saudara. Bahkan saudara, LPG Ministry juga mempunyai renungan harian yang akan update setiap harinya. Nah, berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dancer, dan sound system? Ayo bergabung bersama-sama dengan kami. Langsung hubungi Kak Jerio ya. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani di bidang LPG Kids atau sekolah minggu dan junior church. Ada guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan content creator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Saudara, kita mempunyai program Cool. Apa itu Cool? Nah, ini dia komunitas atau kelompok kecil yang ada di LPG Ministry. Nah, ada gembala Cool. Nah, untuk wilayah-wilayahnya, saudara bisa melihatnya di layar.
Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita ada momen spesial dari adik-adik sekolah minggu kita yang sudah naik tingkat, yang sudah naik jenjang, naik level ke tingkat junior church atau GC. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nanti ada beberapa adik-adik sekolah minggu yang akan saya panggil ke depan, lalu akan diberikan bucket oleh Bapak Gembala kita, Bapak Roy. Untuk yang pertama, kepada Valosa Febriano Simanjuntak, boleh untuk maju ke depan. Lalu yang kedua ada Juan Patrick Vegard. Lalu ada Kapten Pandapotan, Emily Noelita Fiona Setiakasih, Moses Samuel Sirait, Kelvin Fidle Alexander Sitorus, Selin Quina Napitupulu, dan yang terakhir ada Faistri. Jadi 8 anak yang di depan ini adalah adik-adik sekolah minggu yang puji Tuhan sudah masuk ke jenjang junior church. Untuk Pak Roy dipersilakan untuk mengalungkan kepada Valosa Fabriano Simanjuntak. Patrick Vegard, lalu Kapten Pandapotan, Emily Noelita Fiona Setiakasih, Moses Samuel Sirait, Kelvin Fidle Alexander Sitorus, Selin Quina Napitupulu, dan yang terakhir Faistri. Sekali
lagi kami ucapkan selamat kepada adik-adik sekolah minggu. Semoga dengan naiknya tingkatan ke junior church dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita doakan supaya mereka bisa menjadi generasi-generasi Yeremia yang dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari-hari ini teruna-terunamu, generasi-generasi ilahi di akhir zaman Tuhan. Engkau menuntun mereka untuk naik level, menuntun mereka masuk dalam perjalanan ilahi bersama Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, semua tuntunanmu, semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup mereka hari ini, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lebih lagi. Bahwa mereka terus berjalan bersama Engkau sejak masa muda mereka. Bahkan hidup mereka hari ini Tuhan, mereka boleh mengalami hal-hal yang luar biasa hidup mereka. Bangkit suatu generasi ilahi yang luar biasa. Seperti Yusuf di akhir zaman Tuhan. Daud di akhir zaman, Daniel di akhir zaman. Tuhan, Engkau bahkan menyatakan bahwa Engkau berbicara dalam hidup mereka. Mereka boleh mendengar suaramu. Mereka menjadi orang-orang penuh hikmat ilahi. Mereka menjadi orang-orang yang diurapi sejak masa muda mereka Tuhan. Menjadi orang-orang yang menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang lain melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam sekolah studinya. Sertai mereka dengan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Sekolah-sekolah yang luar biasa, teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, lingkungan yang baik, bahkan keluarga dan orang tua yang diberkati, keluarga yang dituntun pimpin oleh Tuhan. Demikian juga hidup mereka. Mereka boleh naik level, naik kelas hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, karunia-Mu, anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami diberkati oleh hamba-Mu yang menjadi saluran berkat buat kami pada siang hari ini. Terima kasih buat hamba Pak Ferry Tuhan. Kami berdoa biar Engkau berkati, Engkau limpahkan terus kasih karunia-Mu kepada hamba-Mu ini. Dalam mereka menggembalakan di Kelapa Gading Tuhan. Kami percaya perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib senantiasa Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Berkati istri dan anaknya Tuhan. Berkata penggembalaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu yang hadir pada siang hari ini kami percaya
Tidak ada yang kebetulan kami datang ke tempat ini. Dan kami percaya hari ini ada sesuatu yang baru yang bisa kami terima. Saat kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami akan berubah. Kami akan mengikuti proses yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan dalam proses pembangunan juga renovasi rumah ibadah di tempat ini. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan biar cukupkan segala kebutuhan kami dalam proses renovasi rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami terima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kasih-kasih Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan, biar hari ini Tuhan mencurahkan kasih perkenanannya terus atas kita dan berkat-berkatnya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari mempercaya, sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. God bless you, happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.